Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas Lydia 20. Nama saya Agus Hidayat dengan NIM 151240079. Nama saya Adiatma dengan NIM 120240007. Nama saya Emi Sundari Aurelia dengan NIM 129240009. Nama saya Syaruddiva Dewi Priyatna dengan NIM 128240069. Nama saya Gobin Samawinarta dengan NIM 120240064. Dan saya Rangga Limalicas dengan NIM 151240059. Dan di video kali ini kami akan mempresentasikan hasil analisis data yang telah kami lakukan. Untuk slide selanjutnya yaitu statistika. Statistika sendiri mempunyai arti yaitu ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyebutkan data agar informasi dapat dipahami dengan mudah. Dalam konteks statistika deskriptif sendiri, data dianalisis menggunakan 3 ukuran, yaitu ukuran pemusatan, ukuran penyebaran, dan ukuran bentuk distribusi. Untuk contoh-contohnya sendiri, yaitu ukuran pemusatan dengan contoh seperti rata-rata atau X-bar, dan untuk contoh penyebaran yaitu seperti standar deviasi, dan yang terakhir adalah contoh untuk bentuk distribusi dengan contoh Sbergnas dan Courtois. Nah, dari data hasil statistika sendiri disajikan dalam berbagai bentuk, yaitu seperti tabel, grafik, dan diagram. Selanjutnya yaitu informasi iklim. Informasi iklim sendiri mempunyai arti yaitu data mengenai rata-rata cuaca di suatu daerah dalam jangka waktu yang panjang, mencerminkan karakteristik kecuacaan suatu wilayah. Nah, dalam analisis informasi iklim ini sendiri digunakan 4 variabel utama, yaitu kelembapan, HKHI atau Hong Kong Heat Index, dan yang ketiga yaitu Dry Bulb Temperature, dan yang terakhir yaitu Wet Bulb Temperature. Berikutnya akan dibahas mengenai pengumpulan dan juga deskripsi data. Data diambil dari web resmi pemerintah Hong Kong dalam format CSV yang berisi 4 variabel utama. Yang pertama adalah temperatur, kelembapan relatif, wet bulb temperature, dan juga indeks panas atau HKI. Semua data ini digabungkan ke dalam satu file, lalu ditambahkan kolom klasifikasi HKI seperti kategori safe atau caution. Berdasarkan standar dari NOAA, hasilnya kami punya kombinasi data numerik dan kategorikal. Untuk analisis awal, kami pakai 3 jenis sampel data, yaitu 10 baris pertama, dan juga 10 data dengan nilai HKI terkecil, dan juga dengan 10 nilai HKI yang terbesar. Selanjutnya, kami lakukan data cleansing. Tujuannya adalah untuk menyamakan periode antar variabel, hapus data kosong, dan juga buang outliernya, supaya datanya valid dan bisa dianalisis dengan benar. Ada perbedaan periode pengambilan data temperatur dan juga kelembapan, mulai dari tahun 1992, sedangkan HKI dari 2014. Jadi data temperatur dan kelembapan kami potong supaya cocok dengan periode HKI, yaitu dari 30 Mei 2014 sampai dengan 30 April 2025. Dengan begitu, semuanya bisa dibandingkan tanpa perlu pemangkasan tambahan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang statistik sederhana. Analisis statistik deskriptif itu bertujuan untuk memahami sebaran dan juga karakteristik dari suatu data. Nah, pada kelompok kami melakukan statistik sederhana yang meliputi yang pertama ada rata-rata dan juga standar deviasi yang bertujuan untuk menggambarkan nilai tengah dan juga variasi data. Yang kedua itu ada persentil yang bertujuan untuk menunjukkan distribusi posisi data. Yang ketiga ada nilai maksimum dan juga minimum yang bertujuan untuk menggambarkan atau menunjukkan rentang nilai. Dan yang terakhir ada skewness dan kurtosis yang bertujuan untuk mengukur bentuk sebaran data. Selanjutnya ada visualisasi data. Visualisasi data digunakan untuk memperjelas pola dan juga hubungan antar variabel. Nah, pada kelompok kami menggunakan 2 jenis visualisasi. Ada scatter plot yang bertujuan untuk memvisualisasikan data dan juga ada bar chart yang bertujuan untuk klasifikasi data. Untuk mengetahui hubungan antar variabel iklim, dibuat 6 scatter plot yang nantinya akan menampilkan pola korelasi atau hubungan ya antara pasangan-pasangan variabel. Nah, diantaranya yaitu yang pertama ada temperatur dan NKHI, yang kedua itu ada wet bulb temperatur dan juga NKHI, yang ketiga ada temperatur dan wet bulb temperatur, yang keempat ada temperatur dan kelembapan, yang kelima ada kelembapan dan NKHI, dan yang keenam ada kelembapan dan wet bulb temperatur. Nah, korelasi data atau hal-hal yang tadi kelompok kami lakukan itu bertujuan untuk mengukur seberapa kuat dan arah hubungan antara variabel dengan menggunakan visualisasi. Oke, proses pengolahan data yang kelompok kami lakukan dengan menggunakan software yaitu menggunakan Microsoft Excel, yang mana kami mencari 3 nilai, yaitu ada rata-rata dan standar deviasi, terus persentil, dan juga nilai minimum dan maksimum. Nah, untuk mencari itu semua, terdapat rumus-rumus yang harus digunakan dalam proses mencari nilai-nilai yang memang harus yang kelompok kami cari. Ya, nilai tersebut ada pada tabel berikut, ya.
Dengan keterangan bagian D4 dan D3971 itu merupakan kolom yang berisi data NKHI dalam satuan derajat Celcius. Nah, kolom-kolom yang diinput dalam rumus itu dapat disesuaikan dengan letak dari masing-masing data. Oke, selanjutnya penilaian generative AI atau artificial intelligence. Nah, kelompok kami menggunakan dua jenis AI. Yang pertama ada ChatGPT dan yang kedua ada Gemini. Nah, kedua AI tersebut kami gunakan untuk menganalisis data, melakukan visualisasi dan juga melakukan perhitungan statistik secara otomatis. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian hasil. Yang pertama ada hasil manual yang telah kelompok kami peroleh dari pengolahan data secara manual di Microsoft Excel. Dan berikut dalam hasil penghitungan statistik, nilai dari variabel HKI dalam derajat Celcius, relative humidity dalam persen, temperatur dalam derajat Celcius, dan temperatur bola basah atau wet bulb temperatur dalam derajat Celcius. Dan nilai-nilai statistiknya bisa dilihat pada tabel berikut. Dan di sebelahnya ada time series dari variabel HKHI. Untuk dua variabel lainnya yaitu temperatur dan temperatur bola basah, polanya ini sama seperti HKHI. Sementara pada variabel kelembapan terdapat sedikit perbedaan, yaitu pada variabel kelembapan polanya itu lebih linear dan tidak bervariasi daripada ketiga variabel lainnya. Lalu untuk scatter plot hubungan temperatur dengan temperatur bola basah dapat dilihat pada scatter plot yang di bawahnya. Dan seperti yang tadi, hubungan antara ketiga variabel yaitu temperatur, HKHI, dan temperatur bola basah memiliki korelasi positif yang sangat kuat. Sementara untuk variabel kelembapan kepada tiga variabel lainnya itu memiliki korelasi yang kurang kuat. Selanjutnya ada hasil pengolahan data yang dilakukan oleh AI. Yang pertama ada AI ChatGPT. Dan hasilnya dapat dilihat pada slide berikut. Dan ini merupakan hasil yang didapatkan dari Gemini AI. Dapat dilihat bahwa hasil perhitungan statistik, time series, dan grafik hubungan antar variabel yang dihasilkan dari hasil pengolahan manual maupun menggunakan kedua AI itu mirip dan bisa dibilang hampir sama. Baik, saya akan melanjutkan pada slide pembahasan manual. Untuk data yang kami gunakan untuk analisis merupakan data yang telah dibersihkan. Kemudian, untuk hasilnya adalah rata-rata temperatur menunjukkan hasil 24,05 derajat Celcius, rata-rata HKHI menunjukkan 22,83 derajat Celcius, rata-rata kelembapannya ada 77,93%, kemudian standar deviasi dari kelembapan ada 9,3%, dan yang terakhir nilai temperatur berkisar antara 5,3 derajat Celcius sampai 30,3 derajat Celcius. Baik, untuk slide selanjutnya saya akan membahas mengenai visualisasi dari hasil pembahasan manual. Untuk hasil visualisasinya yaitu HKHI, temperatur, dan wet bulb temperatur memiliki korelasi yang tinggi. Karena nilai korelasinya itu mendekati 1. Kemudian untuk kelembapan itu memiliki korelasi yang lemah terhadap variabel lainnya. Selanjutnya untuk hasil dari pembahasan AI, hasil yang akan saya bacakan merupakan hasil dari ChatGPT. Karena hasil dari ChatGPT dan Gemini itu hampir sama nilainya, hanya berbeda angka komanya. Untuk rata-rata temperatur yaitu ada 41,35 derajat Celcius. Untuk rata-rata HKHI ada 22,82 derajat Celcius. Untuk nilai kelembapannya rata-ratanya ada 77,92%. Kemudian untuk standar deviasi dari kelembapan yaitu 9,3%. Ini sama dengan hasil dari pembahasan manual. Dan yang terakhir kisaran temperaturnya antara 7 sampai 32,6 derajat Celcius. Kedua generatif AI menampilkan hasil perhitungan statistik dan visualisasi yang hampir mirip dengan pengolahan data secara manual menggunakan Microsoft Excel. Kedua AI ini dapat menampilkan nilai-nilai statistik deskriptif seperti itu, visualisasi berupa scatter plot, bar chart, dan time series yang dihasilkan juga sesuai dengan pola dan tren yang diperoleh dari pengolahan manual. Kesamaan ini menunjukkan bahwa AI dapat menjadi alat bantu efektif, efisien dalam proses analisis data. Maka dari itu terdapat 4 kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, penulis berhasil mengumpulkan dan mengevaluasi data iklim yang relevan. Selanjutnya nomor 2 adalah penulis berhasil menerapkan berbagai teknik EDA, termasuk statistik deskriptif, visualisasi data, dan analisis korelasi. Hasil menunjukkan korelasi yang kuat antara HKHI, temperatur, dan temperatur bola basah. Sementara hubungan dengan kelembapan relatif lemah. Ketiga, penulis mampu menilai hasil analisis menggunakan generatif AI, seperti ChatGPT dan Gemini AI, serta menentukan prompt yang tepat sehingga menghasilkan hasil statistik dan visualisasi yang mendekati hasil analisis manual. Yang terakhir, keempat adalah penulis mampu melakukan kolaborasi antar anggota tim. Lalu saran pada analisis selanjutnya adalah sebaiknya perlu dipastikan lebih lanjut apakah ada hubungan antara variabel relative humidity dengan 3 variabel lainnya, yaitu temperatur, dry bulb temperatur, wet bulb temperatur, dan HKHI atau Hong Kong Heat Index. Baik, sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.